Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami, mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan, gelombang 1 tahun 2023, pendidikan guru sekolah dasar Universitas Jember. Kali ini kami akan membahas tugas ruang kolaborasi pada topik 4 pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Siti Nur Arika Artianti. Yang kedua ada Dwi Martiana Utari. Yang ketiga ada Lutfiono. Yang keempat ada Erdian Eka Putri. Dan yang kelima ada Fatimah Oktavia Firanda. Pembahasan pertama terkait dengan deskripsi tugas. Pada bagian ini, kami sebagai guru diminta untuk membuat program intervensi atau tindakan untuk merubah perilaku belajar peserta didik yang menjadi lebih positif, dengan mempertimbangkan potensi peserta didik dan bukan hanya kelemahannya. Kami sebagai guru diminta untuk yang pertama, menentukan target perilaku, bisa kelemahan peserta didik. Namun, alangkah lebih baiknya bila juga bisa menemukan kekuatan atau potensi peserta didik berdasarkan apa yang kami alami sebagai guru. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang akan melakukan observasi. Yang ketiga, menentukan durasi dan kapan dilakukan, bisa daring atau luring. Dan yang keempat, menentukan alat bantu pencatatan. Hasil identifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4, diketahui permasalahan peserta didik selama mengikuti pembelajaran diantaranya sebagai berikut. 1. Terdapat peserta didik yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat pembelajaran, peserta didik seringkali berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. Yang kedua, terdapat peserta didik yang kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat dari kondisi yang tampak lesu dan mengantuk. Dan masalah yang ketiga, terdapat beberapa peserta didik yang cenderung pasif dalam diskusi kelas. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi peserta didik hanya diam, bahkan ketika diajukan pertanyaan pemantik tidak mampu menjawabnya. Program intervensi atau tindakan kepada peserta didik. Yang pertama, mengatur tempat duduk peserta didik dengan tidak menjadikan satu tempat duduk untuk peserta didik yang suka berbicara sendiri. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang dapat memusatkan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan ice breaking di sela-sela kegiatan belajar guna menjaga semangat belajar dari peserta didik. Selanjutnya, tujuan program intervensi atau tindakan. Tujuan dari program intervensi atau tindakan kepada peserta didik ini adalah merubah perilaku belajar yang lebih positif dengan fokus pada keterlibatan aktif, kemauan belajar, dan rasa tanggung jawab atas kewajiban sebagai peserta didik sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu aspek pelaksanaan kegiatan intervensi. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi. Yang pertama yaitu target perilaku. Target perilaku pada kegiatan intervensi ini yaitu peserta didik yang kurang fokus, kurang bersemangat, dan cenderung pasif. Yang kedua yaitu durasi pelaksanaan kegiatan intervensi yaitu 2 kali 35 menit atau 2 jam pembelajaran. Yang ketiga yaitu observer dari kegiatan ini yaitu Dwi Martiana Utari, rekan sejawat mahasiswa PPG dan guru kelas 4. Yang terakhir yaitu alat bantu pencatatan yang digunakan pada kegiatan intervensi yaitu lembar catatan observasi dan kamera telepon seluler untuk mendukung dokumentasi kegiatan observasi. Berikut merupakan tabel pengamatan kegiatan intervensi. Yang pertama, sebelum adanya intervensi atau tindakan.
Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, terdapat beberapa peserta didik terlihat berbicara dengan temannya atau melakukan aktivitas lainnya. Tidak hanya itu, beberapa peserta didik juga terlihat kurang bersemangat dan tanpa lesu serta mengantuk. Beberapa peserta didik juga cenderung pasif dalam diskusi kelas. Hal ini terlihat pada saat kegiatan diskusi, peserta didik hanya diam, bahkan ketika diajukan pertanyaan pemantik tidak mampu menjawabnya. Perilaku ini muncul pada saat di tengah-tengah pemaparan materi oleh guru sekitar kurang lebih 5 menitan, serta di awal kegiatan diskusi kelompok dengan durasi kurang lebih 7 menitan. Pada saat perilaku ini muncul, maka keadaan pembelajaran tidak kondusif sehingga pembelajaran menjadi kurang efektif. Berikutnya yakni tabel pengamatan kegiatan intervensi. Pengamatan dilakukan setelah adanya intervensi atau tindakan. Kemudian perilaku yang diamati. Pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik sudah mulai fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari sorot matanya yang tertuju pada penjelasan guru, tidak berbicara sendiri, dan lebih aktif terlibat dalam kegiatan diskusi kelas maupun kelompok. Tidak hanya itu, peserta didik juga menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan. Frekuensi dan durasi. Perilaku positif ini muncul selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Keterangan, adanya perilaku positif ini menjadikan kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian tugas ruang kolaborasi topik 4 pembelajaran sosial emosional kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.